bohong yang diperbolehkan. Jadi ucapan kita itu adalah alat media untuk mencapai tujuan. Jadi kita ngomong, saya ini saat ini ngomong itu karena punya tujuan dari saya. Nah, setiap tujuan yang baik, yang bisa ditempuh dengan dua cara sekaligus, bisa ditempuh dengan bohong, juga bisa ditempuh supaya berhasil dengan cara jujur. Nah, kalau tujuan baik bisa ditempuh punya dua cara sama-sama bisa berhasil, maka cara yang harus dipilih adalah yang jujur dan bohong adalah haram. Karena untuk mencapai ini ada dua cara, kita harus menghindarkan bohong dan hanya punya pilihan satu, yakni dengan jujur mencapai tujuan. Sekarang kalau tujuannya baik tapi tidak punya cara kecuali dengan berbohong, kalau dengan jujur malah tidak berhasil, ini kebaikan. Maka untuk menempuh kebaikan ini kita boleh berbohong, ya boleh. Mubah ingkana tahsilul darurat, asalkan ini tujuan ini tadi memang juga mubah atau bahkan baik, mahmud. Lah kalau ini tujuannya ini boleh, ya. Kalau tujuannya mubah boleh ditempuh dengan mubah. Kalau tujuannya wajib maka berbohongnya juga wajib. Saya ulang ini kesimpulannya Imam Ghazali. Jadi kita ngomong itu pasti punya tujuan. Kalau tujuannya kita itu bisa ditempuh dan berhasil dengan cara jujur dan bohong, maka kita tidak boleh menempuh dengan cara bohong, harus dengan jujur. Tapi kalau tujuannya tidak bisa tercapai kecuali dengan bohong, maka boleh menempuh dengan bohong jika tujuannya boleh. Jika yang dituju ini wajib, maka bohongnya juga wajib. Karena hanya dengan bohong kita bisa mencapai kewajiban yang jadi tujuan itu. Seperti melindungi orang Islam tadi dicontohkan. Jadi orang sembunyi melindungi nyawa orang Islam, melindungi nyawa seseorang itu hukumnya wajib. Kalau ada orang datang mengejar mau membunuh, nah melindunginya ini wajib, maka kita harus bohong. Tidak punya cara lain, kita tidak punya cara jujur. Tidak punya, kalau jujur malah ini mencelakakan dia, maka bohong ini boleh dan wajib. Cuman saja Imam Ghazali mengingatkan jangan dibiasakan gitu. Boleh. Kalau wajib oke, ya. Kalau yang mubah-mubah itu jangan dibiasakan. Soalnya apa? Nanti kita bingung. Ini termasuk bohong. Tujuan saya ini baik apa tidak? Ngukurnya ini sangat relatif. Gitu. Jangan-jangan kita suka sering bohong karena pertama memang wajib atau mubah, kita terbiasa bohong, pokoknya akhirnya ngapus. Sehingga kita tidak bisa memilah lagi ukuran, karena memangnya abu-abu ini. Nah itu tadi kan pertanyaannya, kalau yang di kasus ini yang dikejar kan mau dibunuh. Kalau tidak dibunuh, misalnya disakiti saja, sudah beda. Tidak disakiti, misalnya apa? Hanya untuk dimarahi, levelnya turun lagi. Yang dikejar ini dengan tujuan mengejarnya mau mengolok-olok, mau nagih hutang, mau itu. So, yang terakhir yang dikejar ini si pengejarnya dengan maksud memberikan sesuatu yang mau ditolak. Sampai budak-budak dikei sedekah mau sampai nguber-nguber. Terus sampean ditanya, "Mas, ono wong mlayu rene?" Gini yo, tak goleki gini yo. Arep tak kei
HP kok melayu itu mon. Terus piye? Ya ngapusi ke ono anu dia mau wonge kondo pesen disuruh nitipkan saya. Oh kan, jadi kita ngukur ini dari yang tadi mau dibunuh atau mau dilukai saja atau mau dimarahi saja atau mau ditagih hutangnya atau mau dikasih sampai yang mungkin di luar dugaan mau dikasih hadiah sampai perlu ngejar-ngejar. Nah kita coba mau jawab yang mana. Kalau membunuh oke, dikejar-kejar memberi hadiah sebaiknya kita jujur kan gitu ya. Ngejar-ngejar memberi hadiah kita jujur supaya menguntungkan dia gitu. Nah yang membunuh tidak, tapi yang tengah-tengah ini itu tadi relatif ini itu. Makanya jangan ceroboh. Rasulullah sendiri itu kata Ummu Kulsum, Rasulullah tidak pernah berbohong, tidak memperbolehkan berbohong kecuali 3 hal. Tapi catat 3 ini itu hanya contoh, sampel saja. Di luar 3 ini asal substansinya sama, ilat hukumnya sama, ya sama bolehnya. 1. Laki-laki mendamai orang berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Jadi ada 2 orang. Ini sudah pernah terjadi zaman Rasulullah, dilakukan oleh Abu Kahil. Abu Kahil itu tahu ada sahabat A sama B itu mereka neng-nengan saling mendiamkan, tidak rukun. Terus Abu Kahil ini punya inisiatif menemui A. Wahai A, kamu itu keliru, kenapa mendiamkan memusuhi si B? Lawang B itu selalu muji jenengan. Oh, dilem hebat sampean itu. Terus oh mosok ngono, ora tenan gitu. Terus habis nemui A, Abu Kahil ganti nemui B. Wahai B, kamu kok musuhan sama A, kenapa? Wong A itu selama ini juga simpati kepada sampean ini. Mosok aku mosok ngapusi gitu ya, padahal ngapusi benar. Akhirnya 2 orang ini rukun. Abu Kahil jadi ragu. Orang ini 2 orang ini memang kemudian rukun, damai, kembali bersahabat. Tapi saya mencelakakan diri saya dengan berbohong. Bingung dia, sowan ke Rasulullah, cerita. Apa jawabnya Rasulullah? Ya Abu Kahil, aslih bainan nas. Kalau begitu wahai Abu Kahil, berdasarkan cerita kamu, silahkan damaikan orang-orang yang bermusuhan. Meski berarti kalau dilanjutkan kalimatnya meskipun dengan bohong seperti yang sudah kamu lakukan. Jadi bohong untuk mendamaikan orang yang bermusuhan itu boleh. Kedua, apa? Perang. Dalam berperang kok lugu. Perang itu ya al-harbu khid'ah. Perang itu taktik, strategi. Ada perang kok lucu. Kamu bawa apa? Saya bawa panah. Loh, kalau begitu aku ya panah gitu. Oh jujur bawa panah. Loh, kamu kok tidak panah? Kamu kok bawa meriam? Tiba-tiba aku panah. Terlalu jujur. Ya kalah. Perang untuk memenangkan peperangan boleh menggunakan tipu muslihat. Pas perang loh, kalau di luar medan perang, makanya di sini al-harb. Pas di medan pertempuran, di luar medan pertempuran tidak boleh. Kalau misalnya terjadi gencatan senjata, terus diplomasi, nah ketika diplomasi bohong itu ya tidak boleh. Tapi ketika perang menggunakan taktik muslihat, strategi perang boleh itu. Nah orang yuk kalah, mati. Yang ketiga, kebohongan suami pada istri, istri pada suami untuk kebahagiaan pasangan masing-masing.
Di dunia ini, Dek, tidak ada perempuan yang cantik kecuali di kau. Ya mesti bohong ah. Tidak ada yang cantik itu ya bohong, tapi boleh. Lawang yang perempuan juga tahu itu dibohong. Iya Mas, sebaliknya di dunia ini tidak ada laki-laki yang ganteng kecuali sampean. Wah, gitu. Tuh, 3 kebohongan itu. Malah kata Rasulullah, laisa bikadzabin, bukan pembohong orang yang mendamaikan itu. Atau orang yang bermusuhan, bukan pembohong. Itu malah juru damai. No. Tapi damaikan itu butuh nyali, butuh mental untuk memberanikan. Dan tidak boleh setengah-setengah. Nemui si A, wahai A, ngapain kamu musuhan dengan ini? Oh, dia itu simpati, ngefan sama sampean, kok sampean musuhi, mosok malah ragu. Kita orang malah karena ragu, malah kemudian orang ngapusi mesti. Iya aja aku ngapusi malah. Wong saya dengar dia menjelek-jelekkan sampean berakar, malah akhirnya berbalik. Kan kacau. Itu maksudnya butuh keberanian mental. Soalnya apa? Orang si A yang dibujuki untuk berdamai, wahai A si B itu simpati sampean, mosok tenang, iya ya wis aku ngandel. Barang nemui si B tidak bisa diyakinkan. Si A bisa diyakinkan berhasil gitu. Akhirnya si A ngejak berdolan, niat dolan, tapi gagal pendekatan si B. Akhirnya A semangat moro si B ngejak damai, ngejak rukun, wis pokoknya disiapno sembarang dengan salaman nyucuk. Sing B responnya malah masih musuhi. Oh, piye jan? Kok sampean kok habis itu kan mesti jadi sasaran si A. Ngapusi. Itu makanya ini berat dan mulia, bohongnya mulia. Waruwiyalan diriwayatakan